Kok bisa pecah? Nadine yang pecahin, Kek. Dan aku nggak bisa lagi untuk mengumpulkan tetes air mata cinta sejati aku. Padahal tinggal setetes lagi aku mendapatkan. Apa dengan begini aku nggak punya kesempatan untuk hidup lagi, Kek? Aku masih pengen hidup. Tolong aku, Kek. Aku mohon, tolong aku. Yang bisa menolong hidup kamu, ya kamu sendiri. Masa sih tinggal mencari air mata cinta sejati kamu aja nggak bisa? Makanya jangan kamu tutup pintu hati kamu. Jangan butakan pintu hati kamu. Buka, cari. Asal kamu tahu, cinta sejati kamu itu nggak jauh, dekat sini. Tinggal kamu yang cari bagaimana kamu bisa mendapatkannya. Tapi tolong kasih tahu dong, Kek. Siapa cinta sejati aku? Kakek jangan bikin aku bingung, Kek. Aku tuh sekarat, Kek. Astagfirullahaladzim. Prita, sekarang aku benar-benar kehilangan kamu, Prita. Semoga kamu tenang di alam sana, Prita. Prita. Mas nggak usah sedih lagi. Ria, Sebaiknya Mas balikan lagi sama aku. Seperti dulu. Sebelum perempuan gatel itu ngerusak hubungan kita. asal kamu tahu ya, aku sangat mencintai Prita. Apalagi dia sedang mengandung anakku. Tidak semudah itu untuk melupakannya. Kamu kesini mau ngapain? Aku udah maafin kamu, Mas. Aku pengen kita mulai hidup baru. Kita lupain semua yang udah lewat. Kita perbaikin hubungan kita. Kamu bukan istriku lagi. Sekarang, kamu cepat pergi. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Jangan sampai kamu nyesel kalau sampai terjadi apa-apa. Oh, jangan-jangan kamu yang membunuh Prita. Iya, kamu yang mengirim kodok jadi-jadian itu. Ngaku kamu, ayo ngaku. Mas sakit, Mas, lepasin. Kamu ini pergi, pergi. Mas, aku mohon, Mas. Jangan usir aku. Aku masih cinta sama kamu. Aku akan ngelakuin apa aja untuk kamu, Mas. Sampai kapanpun, aku tidak akan mau balikan lagi sama kamu. Dan satu lagi, jangan pernah kamu menginjakan kaki lagi ke sini. Ngerti kamu? Hah? Mas! Mas! Kodok hijau, keluarlah. Aku ingin memberikan kamu tumbal. Kodok, aku punya tumbal baru untuk kamu. Kodok, nanti kamu temui aku di depan rumah orang yang mau aku jadikan tumbal ya. Kok kaki aku jadi berat banget sih mau digerakin? Kenapa sih nih? Gawat. Aku harus cepet-cepet pergi dari sini sebelum ada orang yang lihat. Kenapa aku jadi loncat kayak kodok? Mbak, lagi ngapain, Mbak? Lagi olahraga, lagi push up. Usah. Kodok, aku sudah di sini. Bukankah ini rumah yang semalam? Iya, tapi kalau semalam itu yang aku tumbalkan kepada kamu istrinya. Sekarang yang mau aku jadikan tumbal suaminya. Rasakan kamu, Mas. Ini akibatnya kamu sudah berkali-kali nyakitin hati aku. Suara kodok.
Kamu yang semalam membunuh istriku. Gara-gara kamu aku kehilangan istriku. Kehilangan calon anakku. Rasain ini kodok, rasain. Pergi kamu. Belum puas juga kamu membunuh istriku. Pergi. Rasain kamu kodok. Tolong. Kodok kurang ajar. Rasain kamu. Mati kamu. Ria, tolong aku, Ria. Please, Ria, aku mau Ria, tolong aku. Akhirnya sekarang kau minta tolong sama aku. Padahal tadi aku berkali-kali memohon untuk balikan sama kamu, tapi kamu menolak aku untuk kedua kalinya. Ria, tolong aku, Ria. Ria, aku mohon, Ria. Please, Ria. Please. Rasakan. Ria, tolong aku, Ria, tolong. Panas ini, Ria. Sakit sekali, Ria. Akhirnya rumah ini jadi milik aku lagi. Tapi aku gak suka. Karena Prita pernah tinggal di rumah ini. Rumah ini akan aku jual dan aku akan pindah ke kampung yang lain supaya gak ada yang curiga sama aku. Terima kasih, Kodok. Neng, kagak ada perlu apa-apa. Kita datang kemarin tuh cuman mau ngedata doang. Enggak tuh. That's right. Mbak Kayune namanya siapa ya? Nama saya Ria. Oh, Ria. Tuh, Ria itu ada singkatannya. Apaan tuh? R. Ria namanya. That's right, my brother. Imut orangnya. Wow. Acil suka sama Ria. Enak Bisa kan? aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada ngapain di mari, Mbak? Lagi ngagitin segala lagi. That's right. Lu tuh harusnya ngamanin kampung, keliling kampung. Ini baru di mari lagi, pantesan banyak yang malingan. Mama kek, bapak kek, jangan seujun dulu. Inyong ini sebagai aparat. Kita ini lagi mendata warga baru. Mbak Ria ini baru masuk kampung kita. Oh, iya. Neng, sehat ya? Ya, kelihatan. Kenalin deh, nama saya Sabeni. Orang yang paling lama di mari, udah dia dianggap tetua sini dah. Camat, RT, RW semua tunduk sama saya. Udah pokoknya semuanya. Iya, sehat. Orang paling tua. Bini gua marah. Aduh, apa jadi? Aduh, kaki gua. Kenapa, Be? Lu injak kaki gua barusan. Modos, akal bulus aki-aki. Ya, emang dia ninjak gua, ninjakan lu. Iya, maaf. Gitu, mobilnya. Pok, maaf ya. Kelakuan nih aki-aki atu nih. Oh iya, ayo lupa kenalin. Aye Rokaya. Orang paling lama. Nah, nih atu-atunya nih. Laki aye. Namanya Sabeni. Udah aki-aki. Orang paling lama di kampung ini. Tadinya emang ayah mau kesini, kata warga ada warga baru gitu.
nggak tahu udah dateng ya? Iya, Mpok. Jadi sebenarnya saya tadi sore rencananya mau ke Pak RT mau ngasih tahu tentang kepindahan saya, tapi dua abang ini udah keburu datang ke sini. Iya. Mpok, dia aja nih, Mari. Anak sama lakinya mana? Saya janda. Aduh, Parto lagi nyenangin gue lagi 2 kali lagi. Iya, ketahuan. Udah deh. Lu berdua ya, buruan. Keliling kampung, jagain kampung. Jangan sampai ayam orang tuh pada hilang. Buru. Kenapa sih? Inyong kan mau ngamanin Baki ya. Udah kagak usah perlu lu yang ngamanin, gua cukup sih yang ngamanin. Udah jalan-jalan tuh. Ya udah deh. Ya udah ayo. Mbak, nomor selulernya. Udah. Gue nanyain itu cuma tadi. Ya. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan lu, jalan. Lu apa kagak jalan? Gue ngamanin juga. Ngamanin siapa? Udah damai tenang aja, semuanya menurut sama abang. Jadi masalah kampung di sini emang kadang-kadang kurang aman. Iya, emang kurang aman. Jadi harus diamanin bukan sama yang namanya hansip model kayak Iya, gitu. Gue juga ngamanin. Ngamanin dulu, buru pulang. Gue lupa ada lu. Pulang dulu ya. Iya, Makasih iya. ya, Assalamualaikum ya. Buru. Panca, kita pulang aja yuk. Soalnya nanti si Farul GGR karena kita datengin. Daripada Kak Nadine kepikiran terus, lebih baik kita temuin Bang Farul. Ih, siapa yang kepikiran? Panca kan bisa merasain kalau Kak Nadine khawatir. Karena dari kemarin Bang Farul sakit. Jadi sekarang kita lihat aja kalau ada apa-apa gimana. Farul? Tuh kan, Apa Farul jatuh ya, Pak Panca? ayo Kak. Fari, kamu harus tabah, harus kuat. Sakit yang kamu rasakan ini adalah pertanda bahwa semakin tipisnya kehidupan kamu di dunia. Semua udah aku lakukan. Dan aku bingung, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan cinta sejati aku, Kek? Aku pengen berbuat kebaikan sebelum aku meninggal, Kek. Sekali lagi kamu harus tabah dan kuat, terus berjuang. Sadaqah. Sadaqah itu penyembuh penyakit dan penolak bala. Siapa tahu itu salah satu yang bisa memperpanjang hidup kamu. Sakit, Kek. Aduh. Fari, istighfar. Fari, istighfar. Ayo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus istighfar, terus. Kakek nggak bisa, Kakek. Kasih aku petunjuk siapa cinta sejati aku, Kek. Kan kakek sudah bilang, yang bisa menolong kamu ya kamu sendiri. Istighfar. Ayo, istighfar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Farul, tadi aku dengar ada benda yang jatuh. Nggak ada kok. Nggak ada yang kenapa-napa. Kau pasti mikirin aku ya. Apa jangan-jangan kamu semalam pasti nggak bisa tidur gara-gara mikirin aku. Terus pas pagi makanya kamu langsung kesini. Ih,
siapa juga yang khawatir sama kamu. Aku datang di sini bukan karena aku khawatir sama kamu atau aku lagi kangen sama kamu. Aku datang ke sini mau ngajakin ke kamu untuk kerja. Soalnya ke kamu tuh gak datang-datang. Aku tungguin kamu dari tadi di rumah, ngerti? Hari ini kayaknya aku nggak bisa kerja. Aku izin kerja dulu ya. Soalnya ada urusan mendadak. Emangnya ada urusan apa sih? Pasti masalah cewek ya? Kamu tuh ya memang gak pernah jauh-jauh dari urusan cewek. Kakek, kenapa kakek kesini? Astagfirullahaladzim, kamu bisa melihat kakek. Masya Allah, berarti kamu salah satu orang yang terpilih yang bisa tahu kehadiran kakek di sini. Masya Allah. Kakek kesini mau apa, kek? Kakek nggak bisa ngomong di sini. Nanti kita bicara di luar. Yuk ikut yuk. Ayo. Nah, hati-hati duduknya. Begini ceritanya, Panca. Kakek diberi tugas untuk mengawasi Kak Fahrul. Sedangkan Kak Fahrul sekarang sedang menjalankan misi khusus. Misi apa, kek? Ini tidak boleh ada yang tahu. Ini rahasia. Nggak ada yang boleh tahu seorang pun. Biarpun Kak Nadine sendiri, ya. Insya Allah, kek. Panca akan menjaga amanat kakek. Amin. Kakek percaya kamu bisa pegang rahasia kita ini, ya. Iya, kek. Panca, ayo kita pulang daripada kita di sini nungguin orang mau kerja tapi ternyata dia gak mau kerja malah izin. Percuma kan kita di sini. Ayo. Lagian yang nyuruh kamu datang ke sini siapa? Aku nggak minta kan. Ayo Panca. Ega. Ternyata cinta dan benci itu bedanya tipis sekali. Kamu kayak pusing aku. Kodok, sekarang kita udah sampai di kampung yang baru. Nah, aku mau cari lubang di kuburan untuk tempat tinggal kamu. Semoga kamu betah ya tinggal di sini. Ternyata nyari tempat tinggal kamu nggak semudah yang aku kira. Gimana ya? Sekarang kamu udah punya tempat tinggal. Sekarang saatnya aku untuk cari tumbal baru untuk kamu. Supaya kamu makin seneng, ya? Cepetan. Iya tuh, tungguin. Gue takut nih. Lelet. Lah, kaki kan lu kan kepanjang tuh, gue kan pendek. Lagian juga ini kan makam keramat tuh. Wala tala, ini mah makam udah syuhib sama kita. Ini makam leluhur Inyong, tenang aja. Ini membawa petua sama desa kita. Tapi kan Acul takut toh. Alah. Cul, lu genit amat sih colek-colek Nyong? Iya, GR amat sih lo, siapa yang colek lo? Tuh, lo dendam ya? Lo colek gua ya? Gua udah bilang tau, gua itu kagak nyolek lo. Bekel, lu tuh jangan asal jeplak aja kalau ngomong ya. Siapa yang nyolek lu? Tak sudi ya? Aduh. Kalau Jul, ada di belakang siapa yang nempel Jul? Iya, cucu kagak tahu tuh, lihat tuh. Matanya melotot Jul. Aduh. Takut ah.
masih mau kabur ya? Kita mau kabur ya, jangan ganggu ya. Hah? Kok ngikutin, Tul? Aduh. Wow, toh. Aduh, Cong. Tolong jangan ganggu Inyong ya. Ganggu kita ya. Aduh, gimana tuh ngikutin kita? Cong, apaan tuh, Cong? Tuh, Cong, lihat, Cong. Wow, bojongnya ketipu. Dia itu warga baru loh. Itu janda. Bu, jangan sampai suami kita itu tercantol sama janda. Iya, kita harus awasi suami-suami kita, Bu. Iya. Awas ya, kalau sampai kamu main gila dan kecantol sama tuh janda, lihat aja. Mama ini apa-apaan sih? Saya ini baru datang, kok marah-marah? Kenapa sih? Nggak jelas bener. Makanya jangan sampai suami kita kecantol sama janda. Iya Bu, bener sih. Yuk ah. Ayo masuk. Iya. Ngapain di situ aja? Masuk. Iya. Galak bener sih kamu. Kodok. Kodok. Kodok keluarlah. Kodok. Aku punya tumbal lagi untuk kamu. Suami istri di rumah itu. Mereka sudah menghina aku. Mama ini apa-apaan sih? Saya ini nggak macam-macam, Ma. Aku nggak percaya, Mas. Aku nggak percaya. Terserah kalau nggak percaya. Tapi kan Bapak nggak ngapa-ngapain kan? Masih aja nggak ngaku ya. Tadi Mas tuh di depan lihat apa, ha? Lihat janda kan? Itu nggak sengaja. Siapa yang sengaja sih? Siapa yang lihat? Nggak sengaja. Ya, terserah dah. Terus aja, Mas. Mas, ada kodok gede banget, Mas. Usir, Mas, cepetan, Mas. Mas, usir, Mas. Mas. Hus. Loh, ngapa sih lu lari-lari pada ketakutan? Tutupnya ada serem banget. Aduh, Babe. Hus. Mama. Tolong, Mas. Hus. Tolong. Lu belum jawab ya, tolong dulu itu. Tuh gimana nih tuh? Aduh, tolong. Tolong. Sini saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kurang ya. Bini. Encok nih gua. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Kenapa ini, Cang? Ya. Kenapa? Kenapa ini? Kodok. Kodok apa? Kodok apaan? Kagak ada kodok di sini, mainnya kan di dalam rumah. Iya. Buruan, lu cariin obat. Ya di mana nih nyarinya? Di tong sampah. Di sana, di kamar.
rumahnya nih nyariin obat buat ente. Obatnya di mana lagi nih? Tuh. Kayak tas sama aja tuh Nya. Oh, ini. Walah telah Jul. Ini pasti kodok yang disebut-sebut bapaknya tadi tuh. Ini kodok pesugihan. Walah telah. Aduh, walah telah. Ini tuh. Ini. Orang kena. Walah telah Jul. Itu suami istri yang kelenger pasti korban disilat kodok bangkong iya Jul. Iya tuh, ini pasti kodok pesugihan tuh. That's right, my brother. Bapak, Mama tolong. Tahan ya. Aduh, lama bener ya. Sudah. Lama bener kata ya. Dulu, bentar. Dulu ya. Bentar ya, tahan ya. Apaan itu? Kodok bangkong. Kodok, tapi gede banget, buset dah. Itu pasti kodok jadian. Lu ngapa jadi diem aja? Ayo dong, tangkap. Keluar, tangkap Kagak berani. Kapung. Tuh, Pak, lu tutupin itu buruan. Ini kodok siluman, Be. Udah amat dah, siluman mau kagak. Buruan, tomrok. Awas. Cepet dulu. Hilang, Pak. Walah telah. Mari ngendi? Mana tuh? Hilang. Coba lihat kan. Hilang. Orang salah maning, Be. Iya pasti kodok bangkong siluman. Tadi gua udah bilang begitu. Urus yang punya rumah aja dah. Beli, Urus yang punya beli, rumah. beli. Buruan. Udah nih, biarin aja. Buruan. Buru. Tahan ya. Astagfirullahaladzim. Dia kagak ada kayaknya. Cang, coba dicek, Cang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini coba. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah, kok gara-gara kita, Nya, Cang? Nah ini udah jangan berisik dah. Iya. Mendingan sekarang kita cari Kang Parul aja ya. Ya lu aja nyari. Sampai gue. Lah, ayo, Bang. Udah jalan dah. Ayo, Kang, buruan, Kang. Assalamualaikum. Terus, Bang, ayo merinding, Bang. Ayo Yuk kita cari bantuan dah. Kamu udah pulang? Gimana hasilnya? Aku makin kaya. Yes. Lagi. Mas. Terima kasih ya kodok. Aku seneng banget. Yes, aku makin kaya. Iya benar. Kampung kita jadi nggak aman lagi ya. Kita semua selalu ketakutan. Emang siapanya yang melakukan pesugihan kodok? Astagfirullahaladzim. Maaf semuanya ya. Kita di sini buat ngedoain jenazah beliau. Bukannya malah ngomongin yang enggak. Enggak baik. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, dan janganlah kamu menggunjingkan satu sama lain. Apakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Subhanallah. Bentar lagi ceritanya di rumah, ya? Iya, biar bisa cerita panjang lebar gitu. Ya. Berisik banget sih orang lagi begini, bagaimana? Assalamualaikum. Lapor Pak Ustadz, Kang Parul kagak ada di rumah. Kayaknya lagi pergi Pak Ustadz. Terus yang gali kuburan Kang Mamat sama teman-temannya. Mungkin agak lamaan nih Pak Ustadz karena kurang tenaga. Nggak apa-apa, biarin aja. Mana sih? Kenapa ya?
Ih, semut. Ih. Nadine! Kamu ngapain kamu ngintipin aku ya? Siapa yang mau ngintipin kamu? Kamu tuh jujur aja deh. Baru tinggal sehari aja kamu udah kangen kan sama aku? Aku datang di mari mau minta ke kamu tuh kerja, nyuruh ke kamu tuh kerja. Giliran mau gajian aja, ke kamu rajin kerja. Tapi sekarang agak lama gajiannya jadi malas kerja. Bilang aja kamu jujur kalau nggak ada aku di kios, ya kan? Ih, enak aja kangen. GR. Ayo kerja. Kerja. Iya, ayo. Bu, dapat arisan siapa tadi? Si Dita. Aku Ya, sih pengennya apa? besok nih minggu depan. Ya, Ya, iya. Iya, makanya. Kita kapan ya dapatnya? Ini sih ibu-ibu. Bu, janda kelihatan nggak kerja tapi belanjaannya banyak banget. Dari duitnya dari mana tuh? Mungkin simpanan om-om kali, Bu. Iya kali ya. Atau jangan-jangan dia pesugihan. Bisa jadi, Oh, Bu. bisa Iya. jadi, Bu. Iya. Ibu-ibu, jangan sembarangan ngomong ya. Saya dengar semuanya loh. Asal kalian tahu, almarhum suami saya itu pengusaha sukses yang kaya raya. Dan saya mewarisi semua itu. Saya nggak perlu kerja. Tiap bulan saya udah dapat keuntungan dari perusahaan yang ditinggalkannya. Ngerti? Atau perlu saya ajak ke kantor almarhum suami saya? Oh gitu ya. Kalau gitu kita minta maaf. Kita nggak tahu juga sih. Makanya, kalau nggak tahu nggak usah ngomong macam-macam. Maaf, saya sendawa. Bener. Aneh banget. Bener. Iya, dia pesugihan kali ya. Ih. Kodok keluarlah. Kodok, itu rumah ibu-ibu yang sudah menghina aku. Kamu ke sana ya. Pulang malam-malam serem bang. Lewat sini lagi Gua Malah gue jangan becek begitu dong. Iya itu benar. Jangan kodok. Bang, itu pasti kodok. Pesugihan yang lagi cari mangsa bang. masa la ilaha illallah, jangan begitu dong, gue juga takut ah. Dari sana kodok. Jangan tinggal. Takut apaan sih kodok-kodok kagak bunyi, itu mah kodok sawah kali, ngaco. Itu dia lagi cari mangsa bang. Hah? Jangan-jangan. Suaranya sana bang. Kayaknya nggak bedain, jangan-jangan dia bunyi dari mati, tapi pesugihannya tempat lain. Kagak. Coba lihat ini deh. Sana. Cari kayu. Keplak tuh. Kayu bang. Ini yang bikin gua dong. Bang. Beneran Bu, saya nggak percaya kalau suaminya Ria itu seorang pengusaha. Iya bener. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ih. Pergi. Ya Allah. Pergi. Hus. Tolong. Gua lupa.
Nah, pegangan kodok. Buset, pantat gue lu gebrak, pantat gue yang lu gebrak, gila kali lu. Abi sabar tadi, lo kena lu. Ada, udah diem. Ya Allah. Alam! 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 Ada orang minta tolong apa dia di sana? Gua kata juga apa? Soalnya sini. Ini mah godain doang, di sana pesugihannya. Soal, buang kamar lu, buang. Buang ya. Buruan kabur. Kenapa jadi kaku lu? Ke sono. Siapa lu? Buruan. Gua tinggal dah. Bang! Lu. Ngomong, jangan sampai dia lari nih. Oh, ini jangan. Gua kata juga apa? Gua kata lu hati-hati, jangan sembarangan aja itu. Gua itu kodok kalau kentung. Tolong bantu doa ya. Iya, Pak Ustaz. Mau? Kodoknya hilang? Alhamdulillah. Rokaya. Tok, ini gua gimana nih begini? Ayo, tolong bantuin aku takut nih. Ini mah beneran kagak main-main. La ilaha illallah. Buru. Lu bantu dah. Bantu. Sini dong, sana. Aduh, jangan banyak-banyak lagi dah. Aja lu malah sakit begini mah empuk aja. Udah ntar diobatin baik. Allah. Babe, lukanya Mama Kek kok tambah lebar ya? Iya, Cang. Kayaknya bener tuh, Cang. Tuh kodok beracun, Cang. Nya, kenapa bisa jadi gini, Be? Din, lu tadi dijilat sama kodok jejaden. Biasanya mah yang udah kalau dijilat sama kodok model kayak begitu mah lewat. Gua khawatirnya lu juga meninggal. Siapa? Malah meninggal sih. Kagak Rokaya, kagak. Gua bukannya demen, gua khawatir. Kami lu tuh jahat ya. Masa nyumpainnya meninggal. Kagak, ilah. Tenangnya, ntar tambah sakit. Guldowan mah. Nya, Rokaya. Tenang, Be. Aku coba obatinnya ya, Be. Caranya bener nih. Insya Allah dengan seizin Allah. ya udah mendingan Babe, Bang Parto, Bang Acul keluar aja dulu ya. Aca, pokoknya Babe kagak mau ngerti, kagak mau tahu dah. Lu berdua kudu nemuin nih ngelakuin pesugihan di kampung ini. Siapa sebenarnya? Sampainya lu disambet kayak begini juga, enak aja gua kagak terima. Lu berdua gua tugasin ini penting ya. Gua bener-bener kagak terima bini gua diginiin. Pokoknya lu cari siapa sumber pesugihan yang ini nih. Iya, Cang. Iya. Siapa, Be? Ya kita cari itu kodok ya. Ya udah jalan lu. Iya, ayo buruan tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Din, Babe keluar dulu ya, Manca. Iya, Be.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sifaa sifai ghadiru sakoma. Allahumma la sifaa sifai ghadiru sakoma. Allahumma la sifaa sifai ghadiru sakoma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sifaa sifai ghadiru sakoma. Allahumma la sifaa sifai ghadiru sakoma. Allahumma la sifaa sifai ghadiru sakoma. Babe. Be, alhamdulillah Nya udah sembuh. Kayak, udah baik lo. Tuh udah kagak ada. Alhamdulillah. Gue lihat ya. Gue dapat tangan, gue lihat tangan. Sumpah mati lu. Dasar kodok bego. Kenapa sih kamu bisa nggak dapetin uang dan perhiasannya? Terus kenapa aku jadi kayak kodok gini? Aku nggak mau. Aku mau jadi manusia normal. Bisa saja aku mengabulkan permintaanmu jadi manusia lagi. Tapi ada syaratnya. Kamu harus menikah dengan aku. Menikah sama kodok? Aku nggak mau. Siapa yang mau nikah sama kodok yang jelek, berlendir, menjijikan kayak kamu? Aku nggak sudi. Buat apa? Aku punya uang banyak, punya perhiasan banyak, tapi kalau aku bersuamikan kodok, aku nggak mau. Pak Ria, ada apa? Ada yang mau jadiin aku korban pesugihan kodok. Kayaknya kodok itu mau nyuri di rumah aku. Astagfirullahaladzim. Panca, kamu tolongin kakak ya. Kamu bawa Pak Ria pergi dari sini. Karena kakak gak bisa mengeluarkan kekuatan kakak kalau ada orang lain. Pak Ria, kita cari tempat yang aman yuk. Astagfirullahaladzim. Panas! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah. Semoga aja gak ada lagi di kampung ini yang melakukan pesugihan. Aku harus ke tempat Panca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Astagfirullahaladzim, air ih. Sempurna pada airnya. Wah. Ini pada ada lainnya aneh ya. Itu kemarin jadi korban kodok bangkong kagak keluar air sama kodok kuburannya. Iya tuh, karena Nengga ini melakukan pesugihan kodok, makanya tuh dia meninggal kena azabnya tuh. Mari Pak Ustadz, kita berdoa Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin. Bismillah lu. Saja. La ilaha illallah. Ilallah. La ilaha illallah. Dendam dan sakit hati
kadang membuat orang terjerumus pada kekilapan dan hal kemusyrikan. Kita semua harus bisa memaafin kesalahan orang lain pada kita, sebesar apapun itu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fusilat ayat 34 dan 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa billati yastan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kana waliyyun hamim. Wa ma yulaqqa illa alladzina sabaru. Wa ma yulaqqa illa dun haddin azim. Sadaqallahul azim. Sen, ya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sini. Nah, ini dia tempat tinggal kita yang baru. Kita, Mas. Ini rumah orang tua kamu reot gini, Mas. Ini pasti salah. Kamu bilang orang tua kamu orang kaya kan, Mas? Iya memang, tapi itu dulu. Sekarang mereka itu udah bangkrut dan yang ditinggalin mereka ya cuma ini aja. Ya udah, kita masuk aja. Mas, luarnya aja reot kayak gini, apalagi dalamnya pasti debu, kotor. Kamu lihat dulu di dalam. Kali aja kamu suka ya, nanti kita beresin, kita bersihin bareng-bareng ya. Ayo, Kita? Kamu aja Mas yang beresin. Aku nggak sudi. Gimana bisa coba aku tinggal di rumah kotor kayak gini? Debu, reot. Tia sayang. Tia. Sekarang kita mulai kehidupan kita dari nol. Ya aku tahu sih ini mungkin nggak sesuai dengan pengharapan kamu. Tapi kalau kita berdua sama-sama saling bahu membahu, aku yakin kok nanti suatu saat kita pasti bisa bangkit dan sukses lagi, ya? Kamu mau ya? Mulai dari nol. Kamu aja yang mulai dari nol. Aku sih nggak sudi. Iya, udah. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku disapu dulu biar kita bisa mulai bersih-bersihnya, ya. Ntar ya. Kamu mau kemana sih? Ayo masuk, ya. Kamu nggak boleh pergi tinggalin aku. Lepasin aku. Aku bakal teriak biar orang kiranya kamu KDRT. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu teriak aja, teriak sekalian. Aku nggak takut kalau orang-orang datengin aku. Aku takut kalau aku sampai kehilangan kamu, Tia. Kamu jangan pergi tinggalin aku dong, aku mohon, Tia. Aku mohon. Mas, apaan sih Mas? Lepasin deh. Mas, aku tuh ya nggak sudi tinggal di rumah reot kayak gini. Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa hidup miskin. Tia, aku mohon, Tia. Tolong jangan tinggalin Lepasin aku, aku, Tia. Mas. Tia. Lepasin aku, Mas. Aku nggak mau tinggal di sini. Tia. Mas, gak usah kamu paksa aku ya. Lepasin nggak? Tia, jangan. Lepasin. Aku teriak nih. Lepasin. Kenapa kamu tega tinggalin aku, Tia? Kenapa kamu tega? Warisan macam apa ini? Hah? Rumah reot kayak gini hancurin ya sekalian! Hancurin sekalian! Ah! Ah! Anda siapa? Anda senang ya? Melihat saya menderita kayak gini, ya? Ini akibatnya. Orang tua Anda melepaskan pesugihan yang pernah diberikan pada mereka. Seandainya orang tua kamu tidak berhenti,
atau membuang pesugihan ini, saat ini pasti orang tuamu akan kaya raya dan masih hidup. Dulu rumah di pojokan itu yang besar, itu rumah orang tua kamu. Orang tua aku. Sekarang orang tua kamu hanya meninggalkan rumah yang lewat ini. Kek, memangnya pesugihan macam apa kek yang pernah dijalani sama kedua orang tua aku dulu kek? Sampai-sampai mereka itu jadi kaya raya. Pesugihan batu nisan. Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti deh. Jadi pesugihan batu nisan itu kalau saya terusin bisa kek? Saya terusin. Biar saya jadi kaya raya bisa kek? Sekarang kamu harus tiduran di salah satu makam orang semasa hidupnya terkenal sangat kuat ilmu hitamnya. Tunggu dulu kek. Saya ini bukan warga sini. Jadi mana saya tahu mana makam yang dulunya bekas orang yang punya ilmu yang sangat sakti banget atau enggak. Saya tahu dari mana. Ini makamnya. Makam Basukmo. Orang yang paling sakti Madaguna di kampung ini. Semasa hidupnya dia terkenal sakti. Cepat, kamu cabut kayu nisannya dan ganti dengan tubuh kamu. Kek. Cabut nisannya. Gantikan sama setengah badan gue. Akhirnya gue berhasil. Kakek itu bilang gue harus kubur setengah badan gue. Gantiin nisan yang udah gue cabut. Kamu tidak bisa menggunakan pesugihan kayu nisan ini. Semua akan tunduk padamu. Kalian cepat masuk ke dalam dan takut-takuti pemilik rumahnya. Ternyata Panci ikut acara ini juga. Baiklah kalau begitu silakan bacakan surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 24. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Orang itu sepertinya lagi mabok, Panca. Fahri.